Mengerikan. Kalian tahu misteri ini? Pada 19 Februari 2013, seorang mahasiswi Kanada ditemukan tewas di dalam tangki air di atas sebuah hotel di Los Angeles. Nama gadis itu ialah Elisa Lam. Ia lahir pada 30 April 1991 di Vancouver, Kanada. Elisa merupakan mahasiswi di University of British Columbia dan berasal dari keluarga keturunan Hong Kong. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, ramah, serta aktif menulis di blog pribadinya. Elisa memiliki ketertarikan pada dunia fotografi, traveling, dan menulis. Di mata teman-temannya, ia dikenal sebagai sosok yang pendiam namun kreatif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada 26 Januari 2013, Elisa berangkat dari Vancouver menuju California. Ia melakukan perjalanan solo ke Amerika Serikat untuk traveling sebelum kembali ke Kanada. Setelah tiba di Los Angeles, Elisa menuju pusat kota. Tujuan awalnya adalah mencari tempat menginap sementara. Pada malam 26 Januari 2013, Elisa check-in di Cecil Hotel. Hotel ini terletak di pusat Los Angeles dan memiliki sejarah panjang sejak tahun 1927. Meskipun terlihat seperti hotel biasa, Cecil Hotel dikenal memiliki banyak kasus kriminal dan kejadian tragis di masa lalu. Selama 3 hari pertama, Elisa tinggal seperti tamu biasa. Ia sempat berinteraksi dengan staf hotel, namun pada hari ketiga, staf hotel mulai melihat perilaku yang tidak biasa. Elisa dianggap mengganggu tamu lain dan akhirnya dipindahkan kamar. Setelah pindah kamar, Elisa mulai lebih sering berada di dalam kamar. Ia jarang terlihat keluar. Ini adalah titik awal perubahan perilaku yang lebih signifikan. Pada 1 Februari 2013, sekitar siang hari, Elisa terekam kamera CCTV di dalam elevator. Ia masuk ke lift, menekan beberapa tombol, pintu terbuka, tapi ia tidak keluar. Ia berdiri diam, lalu bergerak tidak normal, seolah sedang merespon sesuatu yang tidak terlihat. Setelah 1 Februari 2013, Elisa tidak lagi terlihat. Tidak ada bukti ia keluar dari hotel. Kamar hotel diperiksa, tidak ditemukan tanda kekerasan. Pihak hotel dan polisi melakukan pencarian di seluruh gedung. Beberapa hari setelah itu, tamu hotel mulai mengeluhkan air yang tidak normal. Air berubah keruh, berbau, dan tekanan yang tidak stabil. Keluhan ini menjadi titik awal investigasi sistem air hotel. Pada 19 Februari 2013, teknisi hotel naik ke rooftop untuk memeriksa tangki air. Saat tangki air dibuka, tubuh Elisa Lam ditemukan di dalamnya, yang mana tangki ini adalah sumber air utama hotel.
Hasil autopsi menyatakan tidak ada tanda kekerasan, tidak ditemukan bukti perkelahian. Penyebab kematiannya ialah tenggelam. Kasus ini diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Ada beberapa teori yang berkembang di masyarakat terkait kasus tersebut. Teori pertama adalah kondisi psikologis atau psikosis akut yang dialami oleh Elisa Lam. Salah satu penjelasan yang paling banyak diterima secara medis adalah bahwa Elisa sedang mengalami episode psikosis akut pada saat kejadian. Dalam kondisi seperti ini, otak seseorang tidak lagi memproses realitas dengan normal. Hal yang tidak ada bisa terasa sangat nyata. Suara yang tidak terdengar orang lain bisa terasa jelas. Bahkan rasa takut bisa muncul tanpa sumber yang sebenarnya. Jika kita melihat rekaman CCTV di dalam elevator, perilaku Elisa tampak tidak terarah. Ia menekan tombol secara acak, masuk dan keluar lift tanpa pola jelas, lalu berhenti di sudut seolah sedang menghindari sesuatu. Dalam perspektif medis, perilaku seperti ini bisa terjadi ketika seseorang mengalami disorientasi berat, di mana pikirannya menciptakan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Namun, meskipun teori ini menjelaskan perilaku di lift, ia belum menjawab pertanyaan terbesar, bagaimana Elisa bisa sampai ke rooftop hotel? Teori kedua adalah bahwa kematian Elisa merupakan sebuah kecelakaan. Dalam skenario ini, Elisa kemungkinan naik ke rooftop hotel tanpa tujuan yang jelas, mungkin dalam kondisi mental yang tidak stabil. Cecil Hotel sendiri memiliki akses ke area rooftop, termasuk tangga darurat dan pintu yang tidak selalu terkunci dengan sempurna pada saat itu. Jika seseorang berada dalam kondisi bingung atau tidak sepenuhnya sadar dengan situasi sekitarnya, sangat mungkin mereka tersesat di area tersebut. Dari sana, kemungkinan terburuk terjadi. Elisa bisa saja terjatuh atau masuk ke dalam tangki air tanpa sengaja. Namun, teori ini juga menyisakan pertanyaan besar. Karena tangki air tersebut memiliki struktur yang cukup tinggi dan tertutup, sehingga tidak mudah diakses secara spontan. Teori ketiga adalah keterlibatan orang lain yang mencoba menjelaskan sesuatu yang lebih gelap. Beberapa orang percaya bahwa Elisa mungkin tidak berada di sana sendirian pada akhirnya. Alasan munculnya teori ini sangat sederhana. Setelah rekaman CCTV di elevator, tidak ada lagi jejak jelas yang menunjukkan keberadaan Elisa di dalam hotel. Tidak ada saksi yang melihatnya keluar. Tidak ada rekaman yang memperlihatkan pergerakannya setelah itu. Dalam skenario ini, ada dugaan bahwa seseorang mungkin telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ketika investigasi dilakukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ada DNA asing yang signifikan, dan tidak ada bukti fisik yang mengarah pada keterlibatan pihak orang lain. Sehingga meskipun teori ini sering dibahas di internet, secara investigasi ia tidak memiliki dasar yang kuat. Teori keempat adalah interpretasi internet yang disangkut pautkan dengan urban legend. Seiring beredarnya rekaman CCTV Elisa di internet, kasus ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar investigasi. Cuplikan videonya dipotong, dianalisis, lalu diberi berbagai interpretasi oleh publik. Dari sana muncul berbagai teori internet, mulai dari cerita supranatural
hingga keterkaitan dengan urban legend tertentu. Namun, pada kenyataannya, tidak ada bukti yang menghubungkan kasus ini dengan hal-hal tersebut. Semua itu lebih merupakan hasil interpretasi publik terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Jika semua teori ini disatukan, maka kita hanya memiliki potongan-potongan kemungkinan, bukan jawaban yang pasti. Sebagian teori masuk akal secara medis, sebagian masuk akal secara logika. Namun, tidak ada satupun yang mampu menjelaskan seluruh cerita tanpa menyisakan celah. Secara resmi, kasus ini ditutup sebagai kecelakaan. Namun bagi banyak orang, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi.